Halo, assalamualaikum gengs. Waalaikumsalam. Dukung kita terus dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Oke. Nah, di video kali ini gue ngajak temen gue ini, temen lama sih sebetulnya sih, yang namanya siapa? Halo, nama gue Asep Rukmana. Biasanya gue kalau dipanggil Engok. Nah, kita kan udah temenan lama ya. Kita sekarang jujuran aja nih, kita buka-bukaan. Menurut lo, gue itu kayak gimana sih orangnya? Iya, Fafa. Fafa adalah tolak ukur buat gue. Kenapa bisa gitu? Iya, karena lu ini motivasi sebenarnya, inspirasi buat gue. Lu bisa mengambil pendidikan dengan jurusan akuntansi loh. Ya itu sih sebenarnya nggak sengaja sih. Nggak sengaja, tapi menjadi acuan buat gue juga. Lu bisa melanjutkan pendidikan walaupun dalam batasan gue yang mungkin dalam background gue tuh harus bekerja keras dulu, dan lu bisa mendapatkan itu istilahnya lancar lah. Dan gue harusnya nggak insecure ngeliat lu, oh dia dibiayain sama orang tuanya. Nah, gue harus menjadi tolak ukur lu dulu. Gue harus bisa kayak Fafa ini teman dekat gue harus bisa sukses bareng dia. Gue harus ngejar dia gimana caranya, gue harus kerja keras banting tulang. Tuh Fafa adalah genjotan gue gitu, dan dia orangnya asik banget. Gue sering kali diajak sama si Fafa ini buat ngajar paskibra. Nah, jadi dari beliau gue jadi banyak dikenal dan banyak berkenal juga sama adik-adik kelasnya, sama peserta didiknya dia. Masya Allah, itu Fafa orangnya humble. Nah, kalau lu gimana nih, Bre? Nih sebelum ngopi nggak apa ya? Silakan bos. Karena yang tinggal ngopi. Ini filosofi aneh banget sebenarnya. Yo, mantap. Ya kalau bagi gue sih Asep itu yang pertama itu gue kenal dia tuh kayak agamis banget. Jadi bagi gue itu yang lumayan belum bisa tentang agama, jadi kayak ke bawah gitu ya tentang agama gitu. Jadi hal positifnya itu ya yang satu. Terus yang kedua tadi lu kan ngomong lu kudu bisa kuliah kayak gua gitu. Sebetulnya itu gua apa ya? Gua yang salut sama lu karena bagi gua lu kan kerja dulu nih buat bisa kuliah. Itu tuh nggak sembarangan orang yang bisa. Karena bagi gua itu orang yang udah bekerja itu pasti kayak udah nggak mikirin tentang pendidikan lagi gitu kan, karena emang udah berpenghasilan gitu. Emang pendidikan itu nomor satu, jadi mau nggak mau ya kita harus kejar gitu ya kan. Dan itu juga Fafa pernah bilang ke gue selalu apapun tentang sharing ya. Yes. Pak, baiknya kayak gimana nih, menurut lu gimana gitu kan. Dia pernah bilang kayaknya lu kalau kerja susah deh, lu harus memilih salah satu di antara dua bidang ini gitu kan. Tapi gue buktikan, Ana insya Allah bisa, Pak. Doain, Ana hanya butuh support dan doa ente gitu. Akhirnya Ana jalanin dan akhirnya nedet. Sebenarnya sih itulah gunanya teman, kita bisa saling sharing gitu ya tentang apapun gitu di tengah jalan gagal gitu ya. Maksudnya kan yang penting udah coba gitu kan. Itu Iya, emang kayak kemauan lu gitu. Iya, Lu benar. kudu bisa lanjut lagi berpendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Mau itu gagal atau tidak kan yang penting kita udah coba gitu ya. Benar. Jadi kalau gue pribadi, gue istilahnya udah berjuang ya. Yes, betul. Keringatan luar biasa segala macam buat mendapatkan kesempatan duduk di kelas kuliahan gitu. Dan lambat laun gue berjalan di dunia perkuliahan, ternyata hanya mengulas kembali dalam pendidikan kita yang sudah lampau dan mengenai relasi. Dan gue pikir gini, ternyata di dunia kuliah itu ilmu di kelas ya, ilmu di kelas itu 20% dan 80% ada di lapangan. Di lingkungan kita sekitar. Belajar itu, dosen gue selalu bilang, belajar itu di mana aja, sama siapa aja, dan itu adalah ilmu. Dan kayak gue setelah pandemi kayak gini, Pak, jujur nih gokil banget sumpah. Gue bener-bener biaya sendiri ya, kuliah sendiri, ada tagihan-tagihan, gue nabung Antam, main emas, main motor juga ya. Gue waktu itu lumayan pengeluaran gue, dan akhirnya kena pengurangan karyawan, dan itu gue kayak nggak bisa bayar kuliah. Akhirnya gue mulai depresi juga, Pak. Sempet gue mau ngabarin lu, tapi kayak udah gak enak lah. Padahal Papa udah ngomong sebelumnya, lu harus milih salah satu bidang itu. Tapi gue bersikeras. Gue orangnya tuh kalau di bahasanya ditantang, lu harus, lu kayaknya nggak bisa deh. Itu gue makin bulat lagi. Gue bisa. Nah,
Setelah itu ternyata benar, memang susah mengatasi waktu, tapi alhamdulillah ada solusinya, ada dosen-dosen baik yang baik banget gitu. Kamu ikut kelas saya nggak apa-apa, ini alhamdulillah gue disupport gitu. Benar kata lu, alhamdulillah Allah kasih. Mungkin background gue nggak, ekonominya nggak sebaik teman-teman gitu ya, tapi gue bersyukur Allah kasih hati dan tulang gue kuat gitu. Nice. Untuk bisa mengajar teman-teman gue gitu. Wah, Fafa kuliah nih, alhamdulillah dia udah pendidikan ini, udah mau PKL. Nah akhirnya gimana, padahal Fafa ini teman dekat gue banget ya asli. Gue harus bisa nih sukses bareng Fafa gitu. Walaupun sukses itu dalam arti persepsi masing-masing ya, sukses itu sukses menurut lu kayak relatif gimana? gitu ya. Relatif, benar. Akhirnya ya udah, kuliah gua nggak terbayarkan, akhirnya udah, mungkin ini jalan terbaik juga. Dan gua ketemu karena background gua apa ya, suka banget publication gitu ya, entertain gitu ya. dunia entertain. Alhamdulillah Allah kasih jalan gua di channel Rukmana Creativity. Nah itulah menjadi wadah untuk menuangkan kreativitas teman-teman gua dan jiwa-jiwa seni gua juga di dunia sastra, karena kan gua background gua sastra ya, alhamdulillah gitu. Ini mungkin jalan terbaik. Kalau mungkin gua masih bekerja dan kuliah, setidaknya gua hanya rutinitas aja tuh, hanya teori monoton gitu ya. monoton, hanya teori Nah, gokil. Jadi ini flashback kita. Nah setelah gua cerita tadi, kita udah lama nggak ketemu ya. iya sih. Jadi gini Pak, gua kemarin emang gua udah subscribe channel lu udah lama banget gitu ya. Dari dulu pas sebelum gua belum kenal YouTube, gua masih masih Instagram aja, biasalah, biasa banget gitu. Terus gua ngelihat beranda di lu, oh Fafa lagi ngeprank sama temennya, gokil. Oh yang gua prank ketilang gitu ya. Iya, gokil. Nah akhirnya anak komen, Fafa gimana ya, lo ini seneng banget gondrong, dan ekspektasi gue dalam pertemuan ini dia tuh gondrong, ternyata enggak. Nah ini fun fact ya gengs, kita itu sebetulnya itu udah lama banget nggak kontekan. Kita kayak kehilangan kontak gitu. Sebenarnya sih apa ya yang mendasarkan kita hilang kontak itu sebetulnya, yang pertama dia itu kayak apa sih ya, lu unfollow gue duluan kan awalnya kan. Nah itu tuh kenapa ya? Langsung ditembak. Jadi gini Pak, di Instagram itu aneh lihat banyak nih yang nggak aktif gitu. Sedangkan aneh mengikuti sampai ribuan orang, tapi yang di Belanda tuh hanya berapa persennya aja. Nah sedangkan Fafa termasuk orang-orang yang tersebut. Oh Fafa jarang aktif nih, mungkin saya DM juga kan cuman mungkin nggak masuk atau gimana, nggak ada notifnya juga kan. Akhirnya saya follow karena memang ada sistem marketing yang saya pelajari juga untuk mendongkrak salah satu gebrakan di manajemen Rukmana Creativity. Ya akhirnya close kontak begitu dah. Dan ini ketemu lagi alhamdulillah semenjak dari video yang ngeprank ketilang itu. Iya sebenarnya sih apa ya, itu gua kaget banget gitu ya, tiba-tiba ada notif masuk itu subuh-subuh sekitar jam 4 atau jam 3 gitu, ada komen dia tuh bilang kayak kangen gitu. Dan dari situ tuh ya udah gue hubungin lagi, gue cari kontaknya dia, dan ternyata belum gue save kontaknya dia. Soalnya dia tuh sempat ganti nomor ya, karena gue tipikal orang yang males lagi nge-save nomor orang, karena apa ya, itu tuh ya udah males aja gitu. Ya nggak apa-apa, tapi intinya adalah teman itu selalu ada di hati. Dan gue punya cara gini Pak, memang gue memegang prinsip seperti band luar. Ada salah satu band luar, jadi dia menggunakan prinsip gini, setelah mereka konser itu mereka akan bubar, entah kemana rimbanya, mereka akan berpencar. Nah setelah akan konser lagi, dia akan datang, gimana nih perkembangan lu, apa sih kendala lu, apa sih yang udah lu dapetin, atau apa yang kehilangan gitu. Itu yang selalu gue terapin. Nah makanya gue selalu punya buku ini, beli di toko online. Oh jadi tuh lu apa ya, visioner banget ya orangnya. Apapun yang lu pengen itu pasti lu tulis gitu. Iya benar. Gua selalu punya buku untuk nyatet apa aja gitu. Makanya kayak apapun, kayak misalkan gua mau pengen ini, pengen itu, jangka pendek, jangka panjang, selalu gua tulis. Dan semisal ide gua kan menuliskan ya. Ide dan itu kan muncul lah siapa aja ketika silaturahmi, dan gue tuh gini, gue nggak pernah takut kehabisan ide untuk membuat naskah film ya, tapi gue takut untuk kehilangan silaturahmi ya. Karena makanya gue selalu tulis ya kan,
kayak gitu. Ya karena emang silaturahmi itu penting banget sih. Selain itu memperlancar rezeki, itu juga membuat circle pertemanan kita itu baik gitu ya. Benar. Dan kita juga kudu pintar-pintar memilih pertemanan gitu yang Iya. yang Iya. baik ya Iya. ditemenin, yang setidaknya agak melenceng dikit ya udah gitu, jangan dianggap lagi gitu. Sekarang gua di 2 tahun nggak ketemu sama lu, ini ada catatan-catatan banyak banget di perjalanan selama gua 2 tahun. Nah, akan gua share sama lu dan gua akan menanyakan hal yang sama. Apa sih setelah 2 tahun ini nih, apa yang lu kerjain gitu ya Allah, sampai gua jangan susah banget ketemu gitu. Sebenarnya sih di 2 tahun terakhir kan gua masa-masa tentang PKL dan lanjut skripsi kan. Oh iya bener. Itu tuh Iya, emang nggak sempet banget sumpah, kayak mau ngechat siapa aja nggak ada waktu gitu. Jadi pikiran gue tuh ya udah selesai dulu tentang skripsi ini, selesai baru kita kayak jalan lagi, kumpul lagi gitu. Iya. Oh iya, congratulations buat Fafa atas pendidikannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terus juga semoga bisa menerapkan ilmu ekonomi kreatif buat anak-anak muda. Karena kan beliau bagian perbankan ya, ekonomi dan keuangan. Pasti insya Allah ada cara-cara gitu untuk mendongkrak penghasilan. Nah, ngomongin tentang pendidikan ya, kita tuh harus mematahkan prinsip orang yang sukses itu dinilai dari wisuda. Ya. Itu tuh salah besar, karena siapapun bisa sukses asal nggak males, dan kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membanggakan diri kita sendiri. Benar. Makanya ketika gue kuliah, gue juga nonton podcast Om Deddy. Iya. Banyak kok wisuda yang istilahnya yang masih nganggur. Iya, kayak banyak gitu. sekali. Karena di dunia gue ketika terjun di kuliahnya, gue kan kerja dulu nih bertahun-tahun, banting tulang dulu, cari pendapatan dulu, baru gue bisa daftar kuliah. Ketika gue masuk ke kelas itu luar biasa. Ya siklusnya mungkin mereka dibiayai, tapi selalu gue berikan pesan semangat. Ayo semangat, kalian tuh udah bersyukur dibiayai sama orang tua. Nah saya nih bekerja keras untuk bisa duduk dapetin kesempatan di kelas ini gitu. Jadi nggak menjamin juga, makanya apa ya, kreativitas sih ini adalah kita berkegiatan positif selagi hal apapun itu positif dan kreatif. Ayo kita bisa, insya Allah kita nggak tahu nih rezeki kita ke depannya seperti apa, bagaimana ya, jalanin aja gitu. Ya baik lagi ke masing-masing orangnya ya, dia tuh kayak ngandelin orang tua atau emang kita belajar sendiri aja gitu, kerja keras gitu. Terima kasih banyak atas undangannya, dan gue bakalan nanya banyak lagi nih di pertemuan kita, kan udah 2 tahun lebih kita nggak ketemu. Pasti kita lanjutin ngopi-ngopinya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe channel Kadut Channel dan ditonton, share dan like, serta komen yang bagus-bagus. Semoga barokah dan manfaat. Amin. Dan jangan lupa juga Subscribe juga Rukmana Creativity. Rukmana Creativity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.